Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar netizen ya atau pemirsa dimanapun Anda berada. Saya ini kembali nih di podcastnya JRTV. Kita bersama salah satu, beliau ini kepala sekolah yang inovatif, terus juga guru yang luar biasa. Karena di tengah-tengah pandemi seperti sekarang ini, beliau dan tim, intinya Sivitas Akademika SMP Negeri 2 Tirto ini melakukan inovasi ya, berbagai terobosan untuk supaya PJJ ini tetap jalan, kegiatan belajar mengajar ini tetap aman, tidak menjadi klaster paparan COVID-19 di lingkungan sekolah. Apa kabar Pak Hairul? Udah sehat ya Pak ya? Alhamdulillah baik Mas Teddy. Di kondisi seperti sekarang ini, apa nih yang lagi terus untuk disiapkan supaya proses belajar mengajar di kondisi daring, dengan kondisi daring, di kondisi pandemi ini tetap aman Pak? Ya kita melaksanakan kegiatan belajar mengajar di masa pandemi ini tetap mengedepankan protokol kesehatan. Jadi walaupun itu PJJ, tetap kita mengedepankan protokol kesehatan. Itu yang pertama, terkait dengan bagaimana kita menjaga agar tidak terpapar virus corona. Kalau kemudian bagaimana materi-materinya ya, tentu kita membuat satu program-program. Rangkaian program itu yang kemudian bisa dilaksanakan oleh Bapak Ibu guru dan semua pelayanan di SMP Negeri 2 insya Allah berjalan dengan baik. Itu oke. Untuk sekarang ini berarti berapa Pak jumlah total peserta didik? Ada 433. Terus gimana untuk para pendidik ini, baik ini guru kelas ataupun guru PK dan yang lainnya, untuk sinergi supaya semuanya ini berjalan sesuai jadwal terus juga aman seperti itu Pak? Jadi kita mesti yang pertama harus tahu ya, bahwa masa pandemi ini nggak mungkin kita bekerja sendirian. Kita harus saling menguati, tentu saja berkoordinasi dan selalu berkomunikasi. Semua butuh kerjasama. Jadi kami nanti melalui wakil-wakil membuat satu program, dan program itu dilaksanakan oleh guru-guru. Tentu dengan standar COVID, kami tidak melakukan satu program yang memberatkan. Semua berjalan. Prinsipnya semua berjalan, tidak ada persoalan. Kalaupun ada kendala, ya kami segera pecahkan. Kalau itu menyangkut programnya, misalkan program pembelajaran, kita tetapkan jadwal pembelajaran online untuk setiap hari 3 malam, dan semua guru melaksanakan. Ya, kemudian kami juga memantau tingkat kehadiran melalui WA grup dari siswa maupun wali kelas maupun guru mapel. Kita kemudian pantau, kalau kemudian diperlukan adanya home visit, kita lakukan home visit segera. Jadi semua berjalan tuntas dan ini butuh kerjasama yang kuat. Sampai dengan sekarang ini Pak, ada nggak permasalahan yang ditemui selama pelaksanaan PJJ dengan pembelajaran daring? Sebetulnya di lapangan banyak sekali persoalan yang muncul ya. Tapi kita memang punya, di awal memang sudah berkomitmen bahwa apapun yang kita temukan, sebisa mungkin kita coba gali persoalan, kemudian kita pecahkan dengan solusi-solusi yang sangat smart ya. Jadi kita memang dari awal sudah didasari sikap seperti itu. Persoalannya contohnya di dalam daring itu media yang utama adalah media HP yang terkoneksi dengan internet. Persoalan yang muncul kemudian setelah HP punya, sekarang menjadi persoalan adalah koneksi internet. Itu kan berarti pulsa. Nah, ini menjadi persoalan, tapi ya lagi-lagi kami harus terjun ke lapangan, harus menyampaikan ke orang tua bahwa kalaupun tidak memiliki itu, ada solusi, yaitu bisa menggunakan HP milik keluarganya yang lain yang memiliki koneksi internet. Itu salah satu solusi yang kita berikan. Kalaupun ternyata tidak mampu lagi, beli pulsa tidak mampu, bahkan HP pun tidak ada, tentu kita pun harus mencari jalan keluar lagi ya. Berbagai hal yang sudah kita lakukan, kasusnya Izul yang pernah jadi viral, itu salah satu contoh. Itu Izul itu memang dari keluarga yang secara ekonomi kurang begitu mampu, kemudian datang ke sekolah karena merasa ingin belajar, sementara HP nggak punya. Akhirnya ke sekolah harus melakukan langkah ini, anak itu harus belajar. Kita pastikan bahwa anak harus belajar dalam keadaan apapun. Akhirnya kami coba Zul di tahap pertama
kita kasih tatap muka. Ya, itu ada guru yang kita kasih tugas untuk memberikan bantuan pembelajaran secara tatap muka, dan alhamdulillah berjalan sambil kita mencoba menggali peluang-peluang di luar. Ya, ternyata alhamdulillah beberapa hari kemudian datang operator di Indonesia, itu salah satu ya, kemudian menyampaikan sangat simpati pada perjuangan Zul yang semangatnya luar biasa, itu hanya datang menyampaikan bantuan HP dan pulsa. Itu salah satu contoh yang sudah kita lakukan. Nah, kemudian yang lainnya, program yang lainnya juga, kendala di lapangan, contoh bahwa guru setelah melakukan pembelajaran itu kan tentu kita harus koreksi. Kita harus tahu bahwa sejauh mana anak itu mampu menyerapnya. Kemudian apa langkahnya? Itu harus ada dong hal-hal yang bisa kita lakukan evaluasi. Apa setelah kita melakukan pembelajaran, tentu kita butuh seperti apa anak itu menyerap, mampu apa tidak. Oke, kalau kita lihat berbagai upaya telah dilakukan dari SMP Negeri 2 Tirto untuk memastikan bahwa pembelajaran jarak jauh ini tetap bisa berjalan dengan aman tanpa ada menjadi mengantisipasi supaya tidak menjadi klaster penyebaran virus COVID-19. Pak Huda, ini diantara terobosan tadi yang sudah dilakukan, kalau untuk pengumpulan tugasnya ini seperti apa, bisa disampaikan? Ya, jadi kami menempuh langkah-langkah yang memang harus menyesuaikan dengan kondisi, ya, bahwa kalau model-model nggak diatur, pengumpulannya masih kacau. Tapi akhirnya berdasarkan rembukan ada dipilih solusi yang terbaik. Jadi pengumpulan tugas-tugas melalui sistem namanya By-Through. Jadi sistem By-Through itu adalah sistem pengumpulan tugas-tugas melalui jadi bisa yang bersangkutan bisa langsung bersepeda kemudian menaruh tugasnya di tempat yang sudah disediakan dan langsung pulang begitu. Jadi tidak ada kerumunan. Semua siswa yang mengumpulkan itu masuk pintu gerbang, kemudian menaruh tempat itu, sudah selesai mutar lagi pada gerbang yang lain. Jadi itu adalah langkah yang kami lakukan untuk menyetop atau mempersempit penyebaran virus-virus corona ini. Oke, dari awal itu diinisiasikan sampai terrealisasi dan sampai sekarang ini seperti apa Pak perkembangannya? Ada nggak kendala? Jadi memang kalau bicara tentang pembelajaran daring, ya, jadi banyak persoalan ini tengah masalahnya kan di tengah COVID-19 ya. Jadi kita itu semua serba gerakannya terbatas. Kalau PJJ mungkin tidak pada era COVID-19, mungkin tidak begitu masalah. Yang menjadi masalah karena kegiatan kita dibatasi. Tentu di lapangan banyak sekali. Ya, kalau ada banyak beberapa orang tua yang mengalami ketakutan misalkan untuk menangguhkan anaknya, memberikan izin anaknya untuk datang ke sekolah, ya kadang-kadang dengan cara yang berbeda, dan itu pun kita terima. Jadi kita lurus saja, yang penting kita harus hati-hati dan waspada agar virus corona tidak menyebar. Caranya bagaimana? Apapun yang dilakukan anak ataupun orang tua untuk mengembangkan tugas, sepanjang itu masih bisa diterima dan tidak menyalahi aturan, ya kita terima. Contohnya orang tua hanya mau mengupload hasil tugas melalui itu HP, ya kita terima. Ya nanti itu tugas selanjutnya adalah tim yang akan menyelesaikan. Jadi kerjasama dengan guru yang bersangkutan atau guru mapel, kemudian wali kelas diri. Dan semua tugas-tugas itu akan kita rekap menjadi sebuah hasil kerja anak dan menjadi nilai itu. Pak, dari ratusan peserta didik ini semuanya memiliki HP Android, Pak? Ya tidak. Jadi memang kendala kami di sekolah pinggiran ini, di mana banyak siswa yang tidak memiliki HP, dan ini persoalan yang saya kira umum, ya, berlaku di mana-mana. Jadi dari jumlah siswa 433 ada 15% yang tidak memiliki, dan ini PR bagi kami karena
Di awal kami pastikan, kami komitmen bahwa semua anak mendapatkan hak untuk belajar. Nah, terus bagaimana dengan kendala ini? Tentu kami akan cari solusi. Pertama, ya kita memberi kemudahan dalam arti kalau kami bisa meminjami HP, ya akan kami pinjami. Kalaupun tidak, ya nanti kita akan komunikasi dengan orang tua, bisa meminjam punya saudaranya atau anggota keluarga itu. Jadi segala upaya kita lakukan, termasuk ya kita menghubungi beberapa pihak ya untuk bisa barangkali bisa memberikan donasinya bagi kelancaran belajar anak melalui daring, kan kalau bisa ya memberi HP. Dan itu sudah kita buktikan di beberapa kasus-kasusnya Izul, kan itu kan ada dari, respon dari pihak Telkomsel ya yang bisa memberikan itu ya. Alhamdulillah kita bersyukur ternyata banyak pihak yang peduli pada kondisi ini. Kalau dari pemerintah kabupaten, terutama dari dinas pendidikan, seperti apa Pak support untuk kelancaran PJJ ini? Ya, dinas pendidikan selaku pemilik kebijakan tentu memberikan regulasi pada kami agar kami tidak lepas kontrol ya, dalam memberikan proses-proses pembelajaran melalui daring, dan beberapa regulasi itu yang intinya bisa kami jalani, artinya memberikan regulasi-regulasi yang memungkinkan tidak bertabrakan dengan regulasi di atasnya, dan itu juga merupakan kontribusi. Tapi ya kemarin sempat kami agak sedikit kami itu di sekolah kan sudah ada rencana untuk melakukan tatap muka ini. Kemudian kita salah satunya kan ada surat izin, pernyataan orang tua yang mengizinkan anak untuk diperbolehkan masuk ke sekolah. Kita undang dengan protokol kesehatan lengkap. Kemudian kita minta juga membuat surat pernyataan yang ditandatangani di atas materi, dan itu sukses. Tapi ternyata perkembangan COVID ini demikian fluktuatif ya. Akhirnya ternyata Pekalongan sebagai zona yang oranye, akhirnya dari kuning menjadi oranye, berarti kan peningkatan kasus yang akhirnya menjadikan kekhawatiran juga. Dinas menyampaikan udah dibatalkan lagi, dan ini kendala-kendala itu ya bagi kami cukup ya rumit juga, berat, karena energi kita terkuras untuk hal-hal yang sifatnya seperti itu. Sedangkan kita nggak ngurus itu, tapi ya mau tidak mau harus kita lakukan. Itu kendala juga, energi kita habis ke situ, sementara kita harus berjuang di porsi yang lain. Oke. Intinya nih, apa yang dilakukan SMP Negeri 2 Tirto dalam artian inovasi yang dilakukan, terus terobosan yang sudah direalisasikan ini tetap dijalankan, namun sesuai dengan realnya seperti itu, dengan regulasinya. Jadi tetap mematuhi apa yang menjadi regulasi dari Dinas Pendidikan, pemerintah Kabupaten Pekalongan juga yang sudah menghimbau banyak hal demi memutus mata rantai penyebaran virus corona. Gimana Pak? Apa nih terakhir yang ingin disampaikan? Ya, harapan kami ini semua normal kembali. Jadi ya kami berharap bahwa virus corona ini ya segeralah untuk kembali. Jadi semua kembali normal, tidak ada persoalan lagi, dan anak-anak bisa belajar dengan baik. Sudah rindu Pak ya dengan suasana belajar di luar kelas? Itu. Jadi guru dan siswa nampaknya untuk hal itu nggak bisa ditawar-tawar lagi, termasuk orang tua. Jadi keluhan orang tua itu justru sekarang, kenapa anakku kok di rumah terus? Kalau yang dulu mungkin anakku kok tidak di rumah, sekarang kok di rumah terus, kenapa? Karena tadi betapa beratnya. Kita sekarang jadi semakin terbuka ya, fungsi peran guru itu sulit digantikan. Ini betapa pentingnya peran guru dalam mendidik anak-anak bangsa itu. Akhirnya orang tua pun mengakui bahwa tanpa guru sulit. Akhirnya ya satu-satunya cara ya ayo kembali ke sekolah, biar guru lah yang mengurusi. Intinya mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir, terus juga kita di sekolah ini kembali rame ya. Aktivitas belajar mengajar kembali normal dan tidak ada kekhawatiran. Baik, itu dia informasi yang bisa kita sampaikan di podcast JR TV kali ini, dan sampai ketemu di episode berikutnya. Wassalamualaikum.